berdoa bersama agar dari awal sampai akhir tidak ada halangan syaitan. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih pada Bapak Ibu guru. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mendefinisikan tentang budaya positif SMK Negeri 1 Sukoharjo. Tapi sebelumnya Bapak Ibu guru perlu disampaikan terlebih dahulu apa itu materi tentang budaya positif. Oke, kita mulai saja. Di sini sebelum kita mulai, kita buat dulu kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar pada siang hari ini. Yang pertama adalah hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal. Kemudian jika ada yang menerima telepon, dipersilahkan untuk bisa menerima di ruang kelas. Kemudian yang ketiga menjaga kebersihan ruang belajar. Kemudian yang keempat membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Kemudian yang kelima mengangkat tangan bila hendak bertanya dan silahkan berbicara setelah dipersilahkan. Semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman. Oke, untuk memulainya silakan sekarang Bapak Ibu saling berdiri, kemudian Bapak Ibu silakan mencari teman 1-2 orang. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati dan berbahagia, setelah kita mengikuti ice breaking, mudah-mudahan kita akan lebih bergembira lagi untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana perjalanan pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial sampai sekarang. Kita saksikan bersama video dari konsep pendidikan yang diusung oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Monggo Bapak Ibu kita saksikan bersama konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial
sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian terhadap materi yang saya sampaikan tentang konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara sejak mulai dari zaman kolonial sampai sekarang. Selanjutnya, kita memasuki materi yang selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Oke, Bapak Ibu guru sudah ada yang tahu apa itu disiplin? Oke, mungkin ada Pak Agus mau menyampaikan? Disiplin tepat waktu. Oke, disiplin adalah tepat waktu. Di sini kita sampaikan awal tentang disiplin. Berasal dari kata disiplina, berasal dari kata Yunani, disampaikan oleh Diana Garson tahun 2001 menyatakan bahwa disiplin artinya adalah belajar. Mengapa disiplin disebut dengan belajar? Karena di sini akar katanya sama dengan disiplina atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau seorang pengikut, seseorang harus paham betul akan alasan mereka mengikuti sesuatu aliran. Sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi dari diri sendiri atau motivasi dari intrinsik. Sejalan dengan Ki Hajar Dewantara di situ yang menyatakan bahwa arti merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti di sini menyatakan bahwa yang namanya disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Apa nilai-nilai yang kita hargai? Nilai-nilai yang kita hargai di sini disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai yang dianut secara umum dan diakui kebenarannya dan diakui kelebihan-kelebihannya secara
masyarakat secara. Oke, Bapak Ibu, setelah kita mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita implementasikan di sekolah kita terhadap murid-murid kita, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang teori motivasi. Pada materi ini ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan universal yang telah kita pelajari tadi. Nah, di manakah keterkaitan antara nilai-nilai kebajikan universal dengan teori motivasi, kemudian adanya hukuman, penghargaan? Oke, kita lanjut. Oke. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Apa sih motivasi? Teori motivasi memiliki dua arah. Yang pertama adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri seseorang. Kemudian teori motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar seseorang. Motivasi intrinsik itu akan berlangsung lama di dalam diri seseorang. Contohnya, jika kita memiliki suatu motivasi untuk memiliki sesuatu hal, itu akan berjalan lama sampai hal tersebut akan kita capai. Kemudian yang kedua, teori motivasi ekstrinsik. Teori motivasi ekstrinsik ini, X dari luar, itu sifatnya hanya sementara, berlangsung beberapa saat dalam kurun waktu tertentu. Yang pertama, jika motivasi itu dari luar, dalam bentuk barang, maka jika seseorang sudah mendapatkan barang tersebut karena diiming-imingi dari seseorang, maka setelah dia mendapatkan barang tersebut, maka dia tidak akan melakukan hal lainnya tanpa adanya iming-iming imbalan lagi. Nah, itulah yang disebut dengan teori dari motivasi ekstrinsik. Nah, sekarang apa hubungannya dengan hukuman dan penghargaan? Sekarang di sini yang namanya hukuman adalah terkait dengan tindakan dalam bentuk fisik ataupun verbal. Hukuman ini akan memberikan sesuatu hal yang negatif kepada siswa. Contohnya menjadi traumatik, kemudian yang kedua dia akan menjadi orang yang gagal. Nah, gagalnya di mana? Karena dia merasa tidak bisa melakukan sesuatu hal sesuai dengan motivasinya tadi. Kemudian yang kedua, penghargaan. Penghargaan itu pada intinya itu bagus, tetapi sebenarnya penghargaan itu bisa menghukum. Kenapa sebuah penghargaan bisa menghukum? Contohnya di dalam kelas, kita mengadakan sebuah ranking kelas. Ranking ini akan memberikan dampak hukuman bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Itulah yang disebut dengan penghargaan yang menghukum. Anak yang tidak mendapatkan penghargaan tadi merasa gagal dan merasa tidak berguna, sehingga motivasi intrinsiknya akan hilang, sehingga motivasinya itu akan menjadi berkurang dan si anak akan cenderung merasa rendah diri, kemudian menarik dari pergaulan karena dia merasa tidak berguna dalam lingkungan tersebut. Itulah yang membedakan antara hukuman dan penghargaan. Nah, apa penghargaan yang baik pada sebuah kelas untuk masing-masing siswa? Penghargaan yang baik di sini adalah apresiasi. Apresiasi dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk verbal. Kamu memang bisa,
kamu memang hebat, tetapi di situ dilakukan secara individual. Dalam arti tidak terlalu mencolok di hadapan teman-temannya yang tidak mendapatkan penghargaan secara verbal tadi atau mendapatkan apresiasi. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang saya refleksi dulu apa yang dimaksud dengan hukuman. Monggo Bapak. Hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada siswa karena melakukan kesalahan atau hal yang tidak seharusnya. Nah, hukuman itu yang membedakan dengan yang lainnya. Kalau hukuman itu dalam bentuk apa Pak? Biasanya tadi Dengan bentuk verbal maupun fisik. Oke, jadi verbal maupun fisik. Contohnya di sini paling mudah adalah siswa tidak mengerjakan PR. Kemudian hukumannya disuruh lari lapangan 3 kali. Nah, itulah yang disebut dengan hukuman. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di dalam kelas. Jika siswa dan guru akan membuat sebuah pembelajaran atau ingin membuat keyakinan yang kuat di dalam kelas, langkah yang pertama di sini adalah kita berdiskusi bersama dengan siswa tentang nilai-nilai kebajikan universal mana yang mau diterapkan di dalam kelas. Langkah yang pertama berarti kita membuat kesepakatan kelas. Nah, proses kesepakatan kelas ini nanti dilaksanakan secara berdiskusi antara siswa dengan guru. Kemudian dari masing-masing siswa ini nanti akan memberikan usulan nilai-nilai kebajikan apa yang akan mereka terapkan di kelas. Oke, berarti nanti Bapak Ibu menyampaikan dulu tentang nilai-nilai kebajikan universal tadi. Oke, setelah nilai-nilai kebajikan universal dipahami oleh siswa, kemudian siswa disuruh mengumpulkan atau menuliskan satu siswa satu tentang nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di dalam kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas ini akan sangat bermanfaat bagi kita ketika kita mengalami sebuah kesulitan atau kita menerapkan sebuah peraturan di dalam kelas. Agar kita menjadi guru, menjadi seorang guru itu tidak memberikan hukuman atau tidak memberikan sebuah penghargaan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bagaimanakah caranya kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa tadi? Nah, oke, Bapak Ibu guru, sekarang kembali lagi tentang keyakinan kelas. Oke, di sini. Keyakinan kelas, kita mulai dulu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti inilah nilai-nilai kebajikan universal yang diakui secara umum tanpa memandang latar belakang suku, negara, bangsa maupun negara. Oke, keyakinan kelasnya ini. Nah, si siswa disuruh memilih di antara sekian banyak nilai-nilai kebajikan universal itu yang akan diterapkan di sekolah atau di kelas kita. Oke, kita lanjut lagi tentang keyakinan kelas tadi. Oke, bagaimanakah selanjutnya setelah keyakinan kelas itu sudah dikumpulkan oleh siswa? Langkah selanjutnya di sini adalah siswa harus membuat sebuah kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan bagaimana pelaksanaan dari keyakinan kelas tadi. Sebagai contoh di sini itu adalah tentang rasa hormat. Nah, rasa hormat di sini adalah siswa
Rasa hormat di sini adalah siswa menyatakan bahwa harus bertindak, mohon maaf, keyakinan kelas di sini tentang rasa hormat. Siswa harus bisa menunjukkan bagaimana tingkah lakunya tentang rasa hormat tadi. Contohnya adalah misalkan bersalaman dengan guru ketika masuk kelas, itu contohnya. Kemudian yang kedua, siswa memberikan salam jika bertemu dengan teman, guru, atau warga sekolah yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah menjawab salam dari siapapun yang memberikan salam. Itu contoh dari rasa hormat atau keyakinan kelas tentang hormat, menghormati. Oke, udah bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Setelah tentang keyakinan kelas di sini, nanti Bapak Ibu belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang melatar belakangi tindakan manusia. Tindakan manusia itu pada ujung-ujungnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tanpa memenuhi kebutuhan dasarnya, manusia cenderung untuk pasif atau tidak melakukan sesuatu hal pun. Untuk itu, kita lihat dulu, apa sih kebutuhan dasar manusia yang sesuai dengan Merdeka Belajar. Menantikan siapa? Wes. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan dulu untuk membangun tentang budaya sekolah kebutuhan yang positif dasar. dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan
perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Pak, jenengan siji Pak. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru.
Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, jadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Tayangan video tentang kebutuhan dasar manusia.
kita bisa lebih memahami, bukan? Ternyata siswa berperilaku di sekolah seperti apa yang Bapak Ibu ketahui selama ini. Mereka dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Dari 5 dasar kebutuhan manusia tadi, kita sebaiknya segera bisa memahami mengapa perilaku murid kita seperti ini, seperti itu, dan didasarkan kepada kebutuhan dasar manusia tadi, sehingga kita menjadi guru yang lebih baik dalam menangani permasalahan siswa di sekolah, dan kita bisa memberikan apa yang siswa butuhkan di sekolah. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu, materi yang akan kita sampaikan. Oke, di sini setelah kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia, akan kita pelajari tentang posisi kontrol seorang guru. Apa sih posisi kontrol seorang guru? Ternyata kita sebagai seorang guru itu tidak bisa mengontrol 100% apa yang menjadi kehendak dari murid-murid kita. Posisi kontrol seorang guru ini ada 5 hal. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi kita sebagai teman, kemudian yang keempat kita sebagai pemantau, kemudian yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Oke, selanjutnya untuk memahami tentang 5 posisi guru ini, yang paling baik itu di posisi apa kita sebagai seorang guru, kita lanjut lagi tentang video yang akan saya sampaikan di sini. Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, kita Dalam saksikan bersama penerapan lagi Bapak disiplin Ibu semuanya. positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Tentang video posisi kontrol seorang guru. Ada 5 ya Bapak Ibu. Dari 5 ini sesuai dengan teori dari Goosen menyatakan bahwa seorang guru memiliki posisi manajer merupakan posisi yang paling ideal dalam menumbuh kembangkan keyakinan
nilai-nilai kebajikan siswa dan akan menjadikan sebuah keyakinan kelas jika itu diterapkan di dalam kelas. Kemudian jika semua kelas dari semua yang ada di sekolah ini menjalankan, maka itu yang disebut dengan budaya positif sekolah. Sebelum kita memasuki keterkaitan antara semua materi tadi dengan budaya positif di sekolah, kita review kembali materi tentang posisi kita sebagai manajer dalam menumbuhkan keyakinan siswa tentang nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sekarang di sini yang terkait adalah materi tentang segitiga restitusi. Restitusi merupakan pemulihan dari permasalahan siswa yang terkait dengan keyakinan kelas. Segitiga restitusi ini diperankan oleh seorang guru dalam posisi sebagai manajer. Langkah-langkahnya yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Pertanyaan yang kita sampaikan kepada siswa di sini adalah tentang bagaimana sebuah kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Contoh, saya yakin kamu melakukan kesalahan itu pasti ada maksudnya. Atau yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Dengan menstabilkan identitas ini, siswa akan merasa bahwa yang melakukan sebuah kesalahan itu adalah bukan dia saja, sehingga merasa identitasnya tidak menjadi identitas yang gagal, tetapi identitas yang merasa dia sukses. Bukan sukses melakukan kesalahan, tetapi sukses karena dia sudah dipertahankan identitasnya, tetap berada pada posisi sebagai orang lumrahnya, sebagai manusia yang pernah berbuat kesalahan. Oke, sekarang lanjut ke posisi yang kedua, yaitu segitiga yang kedua, yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah, sebagai seorang manajer itu menanyakan bagaimana tindakan tersebut bisa dilaksanakan atau terjadi. Kenapa kok bisa terjadi? Pertanyaan yang bisa digunakan di sini adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau dengan pertanyaan yang tadi, kasus dari Naren itu adalah, adakah cara lain bagaimana agar kamu bisa bangun pagi? Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga sebagai seorang manajer adalah menanyakan tentang keyakinan. Keyakinan ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, kalau sebuah kelas sudah membuat tentang keyakinan kelas, maka bisa ditanyakan tentang keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Atau yang lainnya, pertanyaan yang kedua adalah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan pertanyaan tadi, siswa akan menjawab dengan motivasi intrinsik, yaitu dia mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri dari dalam dirinya sendiri.
Nah, itulah tugas seorang manajer. Oke, selanjutnya materi yang selanjutnya adalah tentang budaya positif. Oke. Budaya positif. Budaya positif di sekolah itu dimulai dari kelas. Kelas merupakan ekosistem terkecil dari sebuah ekosistem besar dalam sekolah tersebut. Di sini guru menjadi pemegang utama dalam membentuk keyakinan kelas. Karena di sini guru sebagai pamong menuntun siswa untuk menumbuh kembangkan keyakinan kelas tadi. Kemudian yang kedua, guru itu menjadi teladan dalam pelaksanaan keyakinan-keyakinan kelas tadi. Kemudian yang ketiga, di sini adalah ada proses musyawarah antara guru dengan siswa untuk menentukan keyakinan kelasnya tadi. Kemudian yang keempat di sini adalah adanya disiplin positif. Disiplin positif ini adalah keyakinan kelas yang berasal dari kesepakatan-kesepakatan tadi, kemudian dijalankan secara kontinu. Nah, setelah dijalankan secara kontinu akan menghasilkan sebuah disiplin positif. Kemudian yang selanjutnya, setelah adanya kesepakatan kelas, kemudian adanya disiplin positif, kemudian di sini dijalankan secara menyeluruh semua kelas dan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah, kemudian semuanya sudah memberikan umpan balik, maka akan dituangkan dalam sebuah visi sekolah. Nah, setelah menjadi visi sekolah, kemudian dijalankan secara kontinu dalam sebuah sekolah, itulah yang disebut dengan budaya positif. Oke. Bisa sedikit ya kita belajar bersama karena saya di sini juga sedang belajar. Jika ada saran usul, nanti kita bisa diskusikan bersama. Nah, selanjutnya kita ke materi yang berikutnya. Oke, sekarang kita review singkat ya tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Pertama, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Itu betul ataukah salah? Salah. Oke, salah nggih. Kita jawab. Oke, benar nggih. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah bukan hal yang sama. Karena keyakinan kelas itu berasal dari peraturan-peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas yang sudah disepakati, kemudian sudah dilaksanakan, itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, lanjutnya. Oke. Keyakinan kelas berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan prinsip universal. Benar apa salah? Betul. Oke. Sekarang, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Yang pertama, di sini menggunakan helm saat mengendarai bermotor. Di sini adalah keyakinannya adalah tentang keselamatan. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan yang ingin dilaksanakan adalah tentang menjaga kebersihan. Oke, yang selanjutnya di sini dilarang menggunakan kata-kata kasar. Oke, apa kira-kira keyakinannya? Oke, bersikap positif atau saling menghormati. Oke, selanjutnya di sini Oke, langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Di sini yang pertama,
yang nanti akan Bapak Ibu lakukan bersama. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh kelas, warga kelas. Oke, silakan. Misalkan Bu Fitri Wuryanti ini adalah wali kelas 12 TO1, maka nanti berdiskusi dengan kelas 12 TO1 untuk menentukan peraturan-peraturan kelas yang akan ditetapkan. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Langkah yang ketiga adalah menyarikan, disarikan, atau dirangkum peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian langkah yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tentang pelaksanaannya, kemudian bagaimana caranya untuk mengaplikasikan pada siswa, bagaimana caranya kita memberikan restitusi atau memberikan penyelesaian masalah, apakah kita sudah menjadi seorang manajer, apakah masih dalam posisi sebagai teman, apalagi seorang penghukum. Nah, ini kita perlu tinjau dari waktu ke waktu. Oke. Nah, sekarang di sini 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Oke, sekarang ya, stabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Oke, seperti itu. Oke, di sini contoh-contohnya. Oke, sekarang mari kita praktekkan diskusi budaya positif yang akan kita tetapkan di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Walaupun ini kita proses belajar, tetapi alangkah baiknya kita tetap berusaha bagaimana sih menginginkan murid yang seperti apa di sekolah kita ini nanti. Apakah siswa yang sopan santun, apakah siswa yang mandiri, apakah siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kita praktikkan berdiskusi. Langkah yang pertama di sini nanti Bapak Ibu mengisi sticky note yang akan saya bagikan. Silahkan diisi tentang nilai kebajikan yang akan dibuat. Kemudian ya maksudnya nilai-nilai kebajikan yang akan diwujudkan di dalam kelas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di sini yang kedua langsung di bawahnya diisi tentang siswanya itu harus bagaimana. Contoh tentang tadi keyakinan tentang keselamatan. Berarti Bapak Ibu tulis di sini tentang keselamatan. Kemudian apa tugasnya siswa? Siswa berarti di sini harus menggunakan helm jika sedang mengendarai kendaraan bermotor. Begitu ya Bapak Ibu. Terus dibatain 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ada 10 usulan tentang bagaimana kita mau menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Oke, langkah yang pertama di sini kita berarti harus menuliskan nilai kebajikan siswa yang harus dimunculkan. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah di sini tentang kedisiplinan dan sopan santun. Yang kedua adalah hormat dan santun. Yang ketiga adalah peduli, suka berbagi, dan jujur. Kemudian yang ketiga di sini adalah disiplin diri. Yang keempat, yang kelima di sini adalah percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kemudian yang keenam di sini adalah kejujuran, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketujuh di sini adalah belas kasih, kemudian keberanian.
Kemudian yang ke-8 maksud saya di sini adalah sopan santun terhadap guru dan teman. Kemudian yang ke-9 adalah hormat dan santun. Yang ke-10 di sini adalah kerapian. Keyakinannya adalah tentang kerapian, yaitu merapikan tempat duduknya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Sopan santun itu ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5. Nah, dari 5 ini kita tulis nanti berarti ada 5. Dijadikan 1 atau dirangkum. Yang pertama berarti di sini adalah tentang mohon maaf, saya ambil alat tulisnya. Kita rangkum. Di sini yang pertama adalah nilai keyakinan. Atau nilai keyakinan yang akan kita tetapkan di sini adalah tentang sopan santun. Sopan santun. Ini ada 5 guru yang menginginkan diterapkannya keyakinan tentang sopan santun. Kemudian yang kedua, di sini adalah kedisiplinan, ada 1, kemudian 2, kemudian ini ada 2, berarti ini disiplin, ada 2. Disiplin. Oke. Kemudian yang ketiga, selain sopan santun dan disiplin, kemudian di sini ada peduli, suka berbagi, dan jujur. Peduli dan suka berbagi ini kayaknya 2 hal yang sama, ya. Kita ambil saja peduli. Kemudian jujur, kemudian di sini 2, ada 2 yang jujur, kemudian 2. Berarti di sini ada jujur. Itu jujur, itu ada 2. Kemudian yang keempat. Oke, sekarang kita jujur, peduli, kemudian di sini yang ketiga adalah, yang keempat di sini adalah peduli. Peduli. Kemudian yang kelima. Di sini yang kelima adalah di sini ada kemandirian dan tanggung jawab. Mandiri. Mandiri. Oke, setelah mandiri kita tambah lagi di sini masih ada, yaitu tentang ke-6 di sini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian yang ke-7 adalah tentang peduli. Sudah nggih, peduli berarti di sini keberanian. Keberanian. Kemudian yang ke-8 ini adalah tentang kerapian. Oke, dah. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu membuat kata-kata operasional. Sopan santun. Sopan santun yang akan diterapkan di sini adalah mungkin yang pertama adalah tentang bagaimana sopan santun itu. Yang pertama mungkin menghormati guru, atau mungkin yang paling mudah kita lihat tentang aplikasi atau tindakan siswa itu adalah mungkin berjabat tangan dengan guru, dengan siswa, sesama siswa maksudnya ketika berangkat sekolah atau mungkin pada saat pulang sekolah. Nah, kita sepakati bersama di kelas. Kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin ini apa yang ditetapkan? Mau tepat waktu masuk kelas atau bagaimana? Oke, disiplin mungkin kalau sebagai guru karena kita sering masuk kelas, yang pertama adalah disiplin ketika masuk kelas. Kemudian yang kedua adalah tepat waktu dalam mengumpulkan tugas atau mengumpulkan pekerjaan rumah. Begitu nggih Bapak Ibu? Oke. Kemudian yang jujur. Jujur ini apa yang mau ditindak kepada siswa? Oke, mungkin tentang bagaimana langkah-langkah untuk menerapkan kejujuran pada siswa. Yang paling mudah itu apa Bapak Ibu? Kira-kira? Ya, oke, mengerjakan tugas apa adanya, tidak perlu mencontek, tidak perlu bermain curang pada saat mengerjakan tugas.
kerjakan tugas apa adanya sesuai dengan kemampuannya. Mungkin dalam bentuk gotong royong, berarti bisa diaplikasikan dalam pembayaran mungkin uang kas atau mungkin ada kegiatan apa yang harus iuran, ya kita harus peduli, harus menunjukkan peran kita dalam hal kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan kelas. Misalkan ada lomba A, ya siswa harus ikut, ada lomba B harus ikut dengan tugas-tugas yang jelas. Itu mungkin dia peduli ya. Oke. Sekarang tentang mandiri. Mandiri ini biasa disebut dengan melakukan kegiatan tanpa harus disuruh. Jadi dia itu orangnya mandiri, tanpa harus disuruh, harus dipaksa-paksa, tapi dia sudah melakukannya dengan sukarela. Itulah yang disebut dengan mandiri. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kelas? Oke, berarti yaitu tadi, jika ada kegiatan, silahkan mungkin Bapak Ibu wali kelas memberikan pandangannya, kemudian siswa disuruh untuk menunjukkan diri atau unjuk diri tanpa perlu disuruh-suruh. Oke, seperti itu. Kemudian tanggung jawab dan seterusnya, ada kerapian. Kerapian ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena di sekolah kita anaknya aktif, setiap kali habis pembelajaran mesti bangkunya morat-marit. Nah, ini kalau saya bisa menyarankan, ini kerapian ini selalu diterapkan di sekolah, kemudian di dalam kelas, kemudian Bapak Ibu selalu mengingatkan terus tentang keyakinan kelas, tentang kerapian. Nah, nanti lama-lama anak akan terbiasa dengan kelas yang rapi, karena dengan kelas yang rapi ini nanti pembelajaran akan lebih efektif dan lebih kondusif karena siswa merasa nyaman. Nah, nyaman ini adalah salah satu dari konsep pendidikan yang didengungkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau kepada murid salah satunya adalah nyaman di kelas, nyaman pada saat pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah aman pada saat pembelajaran, selamat pada saat di sekolah, dan seterusnya. Itu adalah salah satu prinsip atau konsep dari pendidikan yang diajukan oleh Ki Hajar Dewantara sejak tahun 2020. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ini sudah penutup Bapak Ibu, berarti karena kita sudah selesai atau sudah berakhir tentang kegiatan siang hari ini, mudah-mudahan ilmu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, nanti kita bisa aplikasikan bersama. Kita masih sama-sama belajar. Di sini saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Selalulah kita menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Artinya kita tidak malu belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, dan pada saat yang apapun juga. Seperti siang hari ini, kita sudah siang seperti ini, kita masih tetap belajar. Kita tetap semangat ya Bapak Ibu, semangat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya video, jadi nanti saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Oke, saya beri 3 tepuk semangat ya. Kalau saya bilang 1, berarti semangat. Begitu ya? 1, 2, 3. Kalau saya bilang 1, 2, 3 berarti langsung tepuk semangat 1, 2, 3. Cepat ya. Tepuk semangat.
antara guru, siswa, dan semua yang ada di lingkungan sekolah ini untuk membentuk sebuah kelas yang kalian inginkan. Kalian kemarin sudah membuat kesepakatan kelas tentang kelas yang diinginkan. Apa yang pertama? Kemudian yang kedua? Nyaman. Yang ketiga? Yang ketiga? Yang keempat? Disiplin. Nah, dari keempatnya ini harus kita bentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini nanti akan kita praktekkan bersama-sama. Nah, untuk mempraktekannya kalian harus tahu langkah-langkah untuk menciptakan disiplin kelas bagaimana, menciptakan kerapian kelas bagaimana, kemudian untuk menciptakan kebersihan kelas itu seperti apa. Oke, silakan kalian berdiskusi membentuk kelompok-kelompok dengan satu kelompok adalah 4 orang siswa. Oke, silakan kalian membentuk kelompok. Oke, silakan membentuk kelompok. Kayak kemarin sudah ada. Sekarang mana kelompok satunya? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Mas.